Set, udah ada tulisannya. Dah, Udah. Sekarang tinggal share screen. Udah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas aktivitas investasi pada pertemuan kelima. Kemudian ada anggota kelompok kita yang pertama ada Stefanus Ardian W, Christopher Aron Gafra, Bimo Febrian Kalisto, Hamidah Sandra Dewi, David Satrio Dharma, dan saya sendiri Giga Dibowo. Yang terakhir ada Devika Fatika S. Kemudian Aron, silahkan. untuk di bab ini kita belajar tentang analisis aktivitas investasi. Di mana analisis aktivitas investasi adalah bagian dari analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana suatu perusahaan menggunakan dana untuk investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap, misalnya tanah, bangunan, mesin, terus ada investasi pada perusahaan lain atau bentuk aset lancar lainnya. Nah, aktivitas ini tercermin dalam laporan arus kas, khususnya di bagian arus kas dari aktivitas investasi. Nah, tujuan analisis aktivitas investasi ini ada 4 poin, yang dimana yang pertama adalah menilai strategi pertumbuhan perusahaan, seperti apakah perusahaan sedang berkembang, bertahan, atau menyusut. Lalu yang kedua adalah menilai efisiensi penggunaan dana, seperti apakah investasi dilakukan untuk peningkatan produktivitas atau hanya pembelian spekulatif. Yang ketiga adalah menentukan kebutuhan pendanaan eksternal, seperti jika arus kas investasi negatif besar, perusahaan mungkin perlu pendanaan dari luar. Lalu yang keempat adalah menilai prospek masa depan, yang dimana seperti contohnya adalah investasi yang bijak dapat membawa keuntungan di masa depan. Kemudian ada contoh aktivitas investasi. Yang pertama ada pembelian atau pencairan aset tetap. Contohnya seperti tanah, gedung, dan kendaraan. Ada pembelian atau sales sekuritas investasi jangka panjang, pemberian pinjaman kepada pihak lain atau investasi, akuisisi atau penjualan anak perusahaan atau bisnis lain. Kemudian ciri-ciri aktivitas investasi di laporan arus kas ada dua. Yang pertama biasanya menghasilkan arus kas negatif karena uang keluar untuk membeli aset. Yang kedua, arus kas positif bisa terjadi jika perusahaan menjual aset atau investasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis terhadap aset lancar. Jadi aset lancar sendiri adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan atau biasanya kurang lebih 1 tahun. Contoh dari aset lancar yaitu ada kas dan setara kas, terus piutang usaha, terus persediaan, terus surat berharga jangka pendek, dan yang terakhir beban dibayar dibuka. Baik, selanjutnya untuk tujuan analisis aset lancar itu untuk menilai yang pertama likuiditas perusahaan, di mana kemampuan bayar jangka pendek ini dari tujuan analisis aset lancar. Selanjutnya, efisiensi penggunaan aset lancar. Yang ketiga, resiko piutang atau penumpukan persediaan. Dan yang terakhir, untuk keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Oke, selanjutnya di sini ada rasio keuangan terkait aset lancar. Jadi di sini karena rasio dihitung dengan cara aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Ini dapat dari laporan keuangan neraca. Terus ada quick ratio atau aset test ratio, yaitu dengan cara aset lancar dikurangi persediaan, lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Lalu ada cash ratio. Cash ratio dihitung dengan cara kas ditambah setara kas, lalu dibagi dengan kewajiban lancar per putaran. Keempat yaitu ada piutang, yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Yang kelima yaitu perputaran persediaan dengan cara harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-fisik yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan, namun tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh atau dilihat. Meskipun tidak tampak secara kasat mata,
Aset ini seringkali menjadi sumber nilai utama perusahaan, seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill. Tujuan analisis aset tak berwujud itu yang pertama ada memahami bagaimana perusahaan mencatat dan melaporkan aset tak berwujud. Yang kedua, menilai dampak aset tak berwujud terhadap neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Dan yang ketiga, mengevaluasi nilai ekonomi dan potensi aset tak berwujud bagi perusahaan. Oke, selanjutnya jenis aset tak berwujud, identifiable, variable, intangible, dapat diidentifikasi, dapat dikaitkan langsung dengan hak atau keistimewaan tertentu seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Dicatat sebesar biaya perolahan dan diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Selanjutnya ada unidentifiable, intangibles, tidak dapat diidentifikasi, tidak dapat dipisahkan, dan biasanya memiliki masa manfaat tak terbatas seperti goodwill. Goodwill hanya dicatat saat terjadi akuisisi sebagai selisih lebih antara harga beli dan nilai wajar aset bersih yang diakuisisi. Selanjutnya, aset tak berwujud dan kontingensi yang tak tercatat. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill yang diciptakan secara internal. Dalam praktik, pengeluaran untuk menciptakan goodwill dibebankan saat kejadian. Jika goodwill diciptakan dan dapat dijual atau menghasilkan kekuatan laba yang lebih besar. Laba perusahaan saat ini dinyatakan terlalu rendah karena pembebanan pengembangan goodwill. Analisis harus mengakui kasus ini dan menyelesaikan aset dan kewajiban secara layak. Contoh program televisi dicatat sebesar biata tersembunyi untuk menghasilkan lisensi bernilai jutaan. Dan obat-obatan yang butuh beberapa tahun untuk dikembangkan, tetapi biayanya dihapuskan beberapa tahun sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.